Cowok ini punya skill tersembunyi super langka yang disebut Mirror World Reversal. Dengan skill itu, dia bisa mengubah kemampuannya yang payah jadi luar biasa. Contohnya, skill Fine Control miliknya, yang awalnya punya kemungkinan kecil untuk melumpuhkan target, diubah menjadi Chaotic Thorns yang bisa menyerang musuh dengan duri dan punya kemungkinan besar menyebabkan kebingungan. Tapi sebelum dia kembali ke masa lalu, MC kita ini sudah jadi seorang pejuang legendaris. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya penuh luka dan kelelahan, sang pahlawan menghadapi luka terbesarnya, pengkhianatan oleh sahabatnya sendiri, Luo Wei, di dunia yang telah berubah oleh kemunculan dungeon secara tiba-tiba. Kekuatan misterius yang didapat dari tempat-tempat ini dikenal sebagai kelas. Untuk menaklukkan dungeon, orang-orang membentuk party. Luo Wei memutuskan untuk menyingkirkan temannya yang telah melampaui peringkat SSS, karena dia percaya kekuatan sebesar itu seharusnya hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan demi stabilitas kekaisaran. Dengan pikiran itu, Luo Wei menggunakan bahan peledak untuk membunuhnya. Tapi yang mengejutkan, saat Yun Che tewas, skill tersembunyinya, Mirror World, aktif, memindahkan jiwanya ke alam cermin di dalam sebuah danau. Beberapa dekade kemudian, sekelompok perundung menggantung seorang anak laki-laki secara terbalik, memukulinya dan menekan wajahnya ke dalam air danau. Teriakan minta tolong korban sampai ke jiwa pahlawan kita. Siapa yang mendengarnya dari kedalaman? Seorang anak berkacamata mencoba melerai, tetapi pemimpin perundung itu malah mengejeknya dan si korban, lalu menyalahkan si kutu buku dan ikut merundungnya juga. Tiba-tiba, sebuah dungeon muncul, membuat semua orang lari ketakutan. Namun, anak laki-laki kutu buku itu bergegas melepaskan ikatan korban yang masih terikat tali. Monster-monster dungeon mulai bermunculan, mengancam untuk menyerang. Pada saat kritis itu, korban yang sebelumnya tenggelam terbangun dan melepaskan kekuatannya, Glacial Impact, ke arah musuh, sejenis kemampuan yang membantu menyembuhkan target, tetapi sistem memberitahunya bahwa dia tidak bisa menyembuhkan seseorang yang HP-nya sudah penuh. Sementara itu, anak laki-laki berkacamata itu frustasi karena temannya mencoba menyembuhkan monster sungguhan. Protagonis kita memeriksa statusnya dan menemukan bahwa dia telah mengambil alih tubuh Yun Che yang rapuh, mewarisi kemampuan-kemampuannya yang lemah. Dia ingat pernah menjadi pejuang papan atas dan mati setelah mengaktifkan Mirror World yang membawa jiwanya ke alam misterius ini. Tangisan korban yang tenggelam telah memicu kebangkitannya dalam wujud baru ini. Didorong oleh keinginan untuk balas dendam, pahlawan kita memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan kedua ini. Anak laki-laki kutu buku itu menoleh ke Yun Che untuk meminta bantuan, tetapi pahlawan kita kecewa karena dia tidak memiliki skill yang berharga. Yun Che sebelumnya dianggap oleh semua orang hanya sebagai seorang chanter. Meskipun begitu, Yun Che memutuskan untuk menggantungkan harapannya pada skill Mirror World. Karena penasaran cara kerjanya, dia mencoba mengaktifkannya, tetapi sistem memberitahunya bahwa dia tidak memenuhi persyaratan. Dia mencoba skill itu pada Goblin, tetapi levelnya terlalu rendah. Dia kemudian mencobanya pada senjata Goblin, tetapi hasilnya sama. Tiba-tiba, Malform Overlord level 10 muncul dan gerombolan monster mengikuti di belakangnya. Anak laki-laki berkacamata itu sudah pasrah, yakin mereka akan tamat. Sementara pahlawan kita masih berjuang untuk menguasai skill Mirror World. Akhirnya Yun Che mencoba mengaktifkannya pada salah satu kemampuannya sendiri yang tampaknya tidak berguna. Yang membuatnya takjub, dia berhasil membalikkan Entangling Vines menjadi Chaotic Thorns, menyebabkan kebingungan di antara para monster yang mulai saling serang. Di tengah kekacauan, Malform Overlord itu dikalahkan oleh monster lain. Akhirnya, protagonis kita menyadari bahwa bahkan skill paling tidak bergunanya pun bisa menjadi kuat ketika dibalikkan. Bersemangat dengan penemuan ini, Yun Che tidak sabar untuk mengubah kemampuan-kemampuannya yang lain juga. Yun Che terpukau oleh kekuatan sejati dari skill tersembunyi peringkat SSS, Mirror World. Alih-alih hanya membalikkan sebuah skill, itu justru meningkatkan kemampuan secara keseluruhan. Pahlawan kita mengamati bahwa dalam bentuk aslinya, skillnya akan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah
dan hanya bertahan 1 detik. Sekarang dia ingin tahu apa yang terjadi ketika dia membalikkan kemampuan-kemampuannya yang lain. Dia mencobanya dengan Empowered Strike, mengubahnya menjadi Trick Blade, yang sekarang memiliki peningkatan 10% baik dalam kekuatan serangan maupun durasi. Dengan Mirror World, pahlawan kita menemukan bahwa dia bisa memperkuat kekuatan serangan dari skill apapun. Saat para monster terus jatuh ke dalam kebingungan dan saling mengalahkan, dia mendapatkan banjir poin pengalaman dan dengan cepat naik level. Setiap kenaikan level memulihkan MP-nya sepenuhnya, memberinya lebih banyak kesempatan untuk bereksperimen. Memanfaatkan kekacauan itu, dia menguji Trick Blade pada monster-monster yang masih kebingungan. Protagonis kita berulang kali menggunakan Mirror World pada skill-skillnya, hingga MP-nya turun menjadi 12. Akhirnya, Trick Blade miliknya mencapai peningkatan kekuatan serangan 120% dan bertahan selama 44 detik. Ketika monster raksasa menyerbu Yunche, dia menghadapinya langsung dan menyerangnya dengan kemampuan yang telah ditingkatkan. Sementara itu, anak laki-laki kutu buku itu hanya bisa terdiam melihat pahlawan kita yang hanya seorang chanter bertarung melawan begitu banyak monster dengan mudahnya. Dengan Trick Blade, Yunche melancarkan serangan yang 2,3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Dungeon Lord muncul dari tanah, menjulang di level 21. Namun, protagonis kita tetap tegar, menyerang Dungeon Lord dengan Chaotic Thorns. Sayangnya, Lord itu terbukti kebal terhadap skill tersebut dan membalas dengan cakar-cakarnya yang besar. Dalam momen keberanian, anak laki-laki kutu buku itu maju untuk melindunginya. Melihat ini, Yunche teringat pada seorang kawan lama dari kehidupan masa lalunya yang selalu bertindak dengan cara yang sama. Namun, perisai itu tidak bertahan lama dan si kutu buku itu langsung terlempar. Pahlawan kita bergegas untuk menyembuhkannya dan mendesak si kutu buku untuk menggunakan ramuan kesehatan. Merumuskan strategi cepat, pahlawan kita menginstruksikan Cao Ji untuk menunggu. Dengan sisa 8 detik pada Trick Blade, Yunche menebas lebih banyak monster, mendapatkan level tambahan, dan memulihkan HP serta MP-nya. Dia mengaktifkan kembali Trick Blade, melanjutkan amukannya, dan naik level hingga akhirnya merasa siap untuk menghadapi Dungeon Lord. Setelah mencapai level 12, Trick Blade kini memiliki peningkatan kekuatan serangan yang luar biasa sebesar 510%. Meluncur dari berbagai sudut, Yunche melepaskan serangan tanpa henti dan akhirnya mengalahkan Dungeon Lord. Cao Ji hampir tidak bisa mempercayai matanya, terpana menyaksikan seorang chanter di level 5 meruntuhkan seorang Dungeon Lord. Dengan kekalahan sang Lord, dungeon pun selesai. Saat Yunche mengumpulkan jarahan yang jatuh, Cao Ji yang masih tidak percaya bertanya bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dengan begitu cepat. Sebagai tanggapan, pahlawan kita bertanya apakah dia berhubungan dengan Cao En. Cao Ji terkejut bahwa Yunche mengetahui nama panggilan kakek buyutnya. Yunche terkejut mengetahui bahwa Cao Ji sebenarnya adalah cucu dari Ben Ben. Namun, sejauh yang dia ingat, Luo Wei telah melenyapkan semua orang yang berhubungan dengannya. Pahlawan kita mencoba mendesak untuk informasi lebih lanjut. Tetapi Cao Ji yang mulai frustrasi menolak menjawab pertanyaan lebih lanjut karena Yunche juga tidak mau terbuka. Cao Ji kemudian bertanya, mengapa protagonis kita menyembunyikan kekuatannya selama ini, tetapi dengan cepat mengalihkan pembicaraan, menyarankan agar mereka kembali ke sekolah dan menyinggung tentang kunjungan yang akan datang ke aula peringatan. Merasa curiga, pahlawan kita memutuskan lebih baik merahasiakan identitasnya untuk saat ini. Penyebutan aula peringatan membuatnya penasaran. Sepertinya, ini kesempatan sempurna untuk mengetahui apa yang terjadi setelah kematiannya di kehidupan sebelumnya. Saat berada di dalam bus rel, Yunche mengamati bahwa transportasi sekarang berjalan dengan produk yang berasal dari dungeon. Dia takjub melihat begitu banyak barang dari dungeon digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang pernah dia yakini tidak akan pernah ada di luar alam berbahaya itu. Penasaran, dia memanggil cincin tulang chimera dari inventarisnya dan teringat bagaimana di masa lalu barang-barang sisa dungeon akan lenyap bersama dengan dungeon itu sendiri. Jelas, banyak hal telah berubah.
Di aula peringatan, Yunche berhadapan langsung dengan patung Lowi yang kini dirayakan sebagai pahlawan yang mengakhiri bencana dungeon bertahun-tahun yang lalu. Sejarah mencatat bahwa banyak dungeon muncul sekaligus, termasuk dungeon peringkat SSS yang tangguh yang menyebabkan penderitaan setiap hari bagi warga sipil. Lowi memimpin pasukan menaklukkan dungeon-dungeon ini, sementara teman dekatnya, Yunche, dicap sebagai pengkhianat. Protagonis kita mendidih karena ketidakadilan itu. Mengingat bahwa pasukannya lah yang bertanggung jawab membersihkan dungeon peringkat SSS. Namun sejarah tetap mencemarkan namanya. Sementara itu, guru sekolah menceritakan kesulitan Luo Wei dalam pertempuran, menambahkan bahwa dengan bantuan pahlawan terkenal Ding Kun, Luo Wei mampu menekan pemberontakan. Namun, Yunche sama sekali tidak ingat siapapun yang bernama Ding Kun. Saat semua ini terjadi, pemimpin para perundung, Ding Shu, tampak terkejut melihat Cao Ji dan pahlawan kita masih hidup. Temannya dengan cepat berspekulasi bahwa pasti ada seorang ahli di dekat sana yang membersihkan dungeon. Para siswa berkumpul di sekitar Ding Shu ingin tahu tentang dungeon baru itu. Namun, Ding Shu menyalahkan Cao Ji karena telah menyeret mereka ke dalam masalah. Ketika Cao Ji memprotes, Ding Shu membungkamnya dengan menarik perhatian ke patung Cao En yang dijuluki Ben Ben yang sedang diinjak oleh pahlawan Ding Kun, leluhurnya sendiri. Tiba-tiba, Ding Shu dengan marah berteriak pada Cao Ji, menuduhnya menghina leluhurnya. Sementara siswa lain mulai bergosip tentang pengkhianat Cao En, guru sekolah turun tangan, menginstruksikan Cao Ji untuk meminta maaf dan mengingatkannya bahwa keluarga pahlawan pernah mengampuni keluarganya. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang mau membantu keturunan seorang pengkhianat. Tepat saat Ding Shu hendak memperburuk keadaan, protagonis kita turun tangan dan menendang Ding Shu hingga jatuh, melindungi Cao Ji sebelum bahaya menimpanya. Semua siswa mulai berbisik di antara mereka, terkejut bahwa seorang chanter level 5 baru saja menjatuhkan Ding Shu dan menghina keluarga pahlawan. Merasa marah, Ding Shu menyebut Yunche samsak tinju dan mengerahkan kelompoknya untuk mengeroyoknya. Namun, pahlawan kita dengan mudah mengalahkan mereka semua dengan pukulan yang tepat, termasuk Ding Shu sendiri. Keturunan pahlawan itu terdiam setelah dikalahkan dengan begitu mudah. Sementara siswa lain mulai bergosip lagi, sekarang yakin bahwa Ding Shu pastilah lemah. Dengan marah, Ding Shu mengaktifkan kemampuannya, Rage, dan memanggil palu tempa apinya. Namun, protagonis kita melihat celah dan membantingnya ke lantai dengan satu pukulan yang tepat waktu. Para siswa terdiam kaget saat penjaga aula peringatan datang mengingatkan semua orang bahwa perkelahian dilarang keras. Sang guru, yang jelas tidak senang, memarahi pahlawan kita karena tidak tahu malu dan memanggil senjata dalam upaya untuk memulihkan ketertiban. Dengan tenang, Yunche menghancurkan senjata itu menggunakan cincin tulang chimera miliknya dan menantang guru untuk menangani masalah ini dengan adil, menuduhnya berpihak pada keluarga Ding Shu. Menunjukkan kekuatan cincinnya, pahlawan kita memaksa guru untuk setuju menyelidiki insiden itu dengan benar. Dalam hati, Yunche mencatat bahwa cincin itu hanyalah jarahan dari Lord level 21, namun itu cukup kuat untuk menghadapi guru level 32. Akibatnya, guru tersebut mengusir Yunche dan Cao Ji dari aula peringatan. Di dalam, guru memanggil penyembuh untuk merawat Ding Shu. Begitu di luar, protagonis kita merenung bahwa setelah kejatuhannya sendiri, tidak ada satupun dari orang-orangnya yang selamat, dan Ben Ben akhirnya dihabisi oleh Ding Kun. Karena penasaran, dia meminta Cao Ji untuk menceritakan kisah tentang pahlawan yang disebut Ding Kun. Cao Ji menjelaskan bahwa Ding Kun menemukan rencana pengkhianat Yunche dan memimpin pasukan di dekat dungeon peringkat SSS, membantu memadamkan pemberontakan. Pahlawan kita ingat bahwa memang ada penyergapan di dungeon yang dimaksudkan untuk memusnahkan orang-orangnya. Cao Ji melanjutkan dengan mengatakan bahwa Ding Kun dipromosikan oleh raja dan menjadi sosok yang disegani, berjuang selama bertahun-tahun untuk melindungi dunia dari bencana seperti bencana besar di Winterland. Namun, protagonis kita ingat dengan jelas bahwa dialah bukan Ding Kun yang menyelesaikan krisis Winterland. Meski begitu, dia penasaran dengan senjata Ding Kun.
Cao Ji memberitahunya tentang pedang awan mengalir, pedang yang konon digunakan oleh Ding Kun untuk mengeksekusi penjahat Yun Che. Pengungkapan itu membuat pahlawan kita semakin marah. Tidak hanya pencapaiannya dicuri, tetapi bahkan pedangnya menjadi bagian dari legenda orang lain. Sekarang, dengan tekad yang membara di dalam dirinya, Yun Che bertekad untuk menjatuhkan Ding Kun sendiri di luar kompleks keluarga Ding. Para penjaga berpatroli di halaman, tetapi ketika mereka melihat Yun Che dan Cao Ji, mereka hanya mengabaikan dan melanjutkan perjalanan. Cao Ji dengan gugup menyarankan agar mereka kembali, merasa cemas dengan jumlah penjaga yang bertugas. Namun, pahlawan kita teringat bahwa Ding Kun menghabiskan sebagian besar sumber daya dan waktunya di dalam dungeon tingkat tinggi. Di era sekarang, orang tidak bisa masuk atau keluar dungeon sesuka hati. Sebuah izin khusus diperlukan untuk masuk. Protagonis kita berasumsi bahwa keluarga Ding pasti memiliki izin semacam itu. Dia penasaran dengan keamanan yang ketat, dan Cao Ji menjelaskan bahwa keluarga Ding memiliki dungeon pribadi mereka sendiri di perkebunan. Saat ini, individu yang kuat dapat membeli dan menjual dungeon tingkat rendah, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang istimewa. Cao Ji menambahkan bahwa Ding Shu naik level dengan cepat dengan menggiling monster di dungeon keluarga, sementara siswa biasa hanya bisa mendapatkan pengalaman dari dungeon sekolah. Implikasinya jelas, semakin kaya dan kuat seseorang, semakin tinggi levelnya. Sebagian besar lulusan biasa meninggalkan sekolah di level 15 hingga 20 dan banyak yang kehilangan akses ke dungeon sama sekali setelah lulus. Hanya mereka yang bekerja di pekerjaan terkait dungeon yang bisa mencapai level 30-an pada usia paruh baya. Penjaga keluarga Ding berada di sekitar level 30 dan mereka yang melampaui itu sering pindah ke posisi militer atau guild. Mengetahui bahwa dia akan memerlukan izin untuk masuk ke dungeon manapun, pahlawan kita menimbang-nimbang pilihannya. Cao Ji sekali lagi mendesak untuk berhati-hati dan menyarankan untuk pergi. Tapi protagonis kita tidak bisa berhenti memikirkan untuk menghadapi Ding Kun dan Luo Wei. Dia mengamati bahwa para penjaga tidak mungkin bisa mengawasi setiap bagian dari mansion, dan sebagian besar tampak lengah. Memutuskan ini adalah kesempatannya, pahlawan kita melompati tembok, menyadari betapa mudahnya menyelinap melewati keamanan yang begitu longgar. Cao Ji ragu-ragu, tetapi pahlawan kita menariknya ke samping, bertanya apakah dia benar-benar ingin mengubah hidupnya. Cao Ji mengakuinya, meskipun dia percaya itu hanya mungkin jika dia bisa bergabung dengan sebuah guild. Yun Che bersikeras, lebih baik bertindak sekarang daripada terus menunggu masa depan, lalu berjalan pergi, meninggalkan Cao Ji untuk membuat pilihannya sendiri. Setelah jeda sejenak, Cao Ji bangkit dan mengikuti, melihat sebuah kesempatan. Protagonis kita meraih Cao Ji dan bersama-sama mereka melompat ke dalam perkebunan. Mereka berhasil mencapai pintu masuk ke dungeon pribadi keluarga Ding. Di dalam, mereka bertemu monster mulai dari level 6 hingga 8. Meskipun dungeon ini lebih sulit dari yang terakhir, monster di dalamnya lebih sedikit. Pahlawan kita mendesak Cao Ji untuk menghadapi salah satu monster secara langsung. Meskipun enggan, Cao Ji mengangkat perisainya saat monster mendekat. Awalnya dia kesulitan, tetapi berhasil mempertahankan posisinya. Pahlawan kita menyemangatinya untuk melawan, mengingatkannya bahwa dia menjaganya. Akhirnya, Cao Ji mengumpulkan keberanian untuk menyerang dan berhasil mengalahkan seekor monster. Pahlawan kita mengamati bahwa Cao Ji sebenarnya cukup berbakat. Masalah utamanya adalah sifat pemalunya, yang membuatnya bermain bertahan dan mudah panik. Meski begitu, pemahaman Cao Ji tentang posisi spasial sangat mengesankan, memungkinkannya untuk menghindari banyak kerusakan. Setiap kali Cao Ji merasa kewalahan, Yun Che turun tangan untuk menangani para monster. Setelah pertarungan, Cao Ji menyadari bahwa levelnya telah naik. Protagonis kita menjelaskan bahwa poin pengalaman didistribusikan berdasarkan kontribusi. Jika Cao Ji tidak setidaknya melemparkan monster-monster itu kembali, dia tidak akan mendapat banyak keuntungan, bahkan jika Yun Che yang menghabisi mereka. Cao Ji menyebutkan bahwa dia mendistribusikan poin atributnya secara merata, tetapi pahlawan kita menyarankan agar pengguna perisai biasanya fokus pada kelincahan.
Cao Ji menjelaskan strateginya, menyebarkan poin secara merata dengan harapan menemukan party di sekolah. Karena pengguna perisai yang bergerak lambat seringkali diabaikan, membiarkan monster-monster itu diklaim oleh orang lain. Pahlawan kita menjelaskan bahwa promosi kelas lanjutan di atas level 60 memerlukan alokasi atribut tertentu. Misalnya, kelas Bastion Fortress membutuhkan 60 stamina dan 90 pertahanan. Jadi, distribusi acak tidak akan berhasil. Cao Ji ragu dia akan pernah mencapai level 60, tetapi Yunche mendorongnya untuk membidik melampaui peringkat S. Merenungkan kemajuannya sendiri, protagonis kita menyadari bahwa kelas pendukungnya telah kembali berkat skill Mirror World. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa kemampuan Mirror World-nya sendiri dapat dinaikkan levelnya, membuka kemungkinan baru untuk kemajuan. Yunche terus melenyirkan monster di seluruh dungeon. Saat dia bergerak untuk menyerang yang lain, durasi Trick Blade-nya turun menjadi 0. Namun dia masih berhasil menghabisi musuh. Usaha itu membuatnya kelelahan, mengingatkan pahlawan kita bahwa tubuhnya saat ini tidak dibangun untuk pertempuran yang berkepanjangan. Meskipun demikian, dia naik ke level 17 dan mendapatkan poin atribut serta pengalaman untuk skill Mirror World-nya. Melihat penjaga keluarga Ding mendekat, protagonis kita dengan cepat melompat ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari deteksi. Cao Ji menyarankan agar mereka mundur, karena sekarang hanya tersisa beberapa monster. Pahlawan kita setuju, menyadari bahwa melacak peningkatan dan durasi Trick Blade sambil menghindari penjaga terlalu merepotkan. Dia juga mencatat bahwa tidak setiap skill yang dibalik praktis dalam situasi pertempuran. Saat ini dia masih membutuhkan 30% lebih banyak pengalaman agar Mirror World bisa naik level, dan dia bertanya-tanya seberapa kuat skill itu akan menjadi setelah mencapai level 2. Memutuskan untuk melenyapkan Dungeon Lord untuk mendorong kemajuannya, Yunche bergerak lebih dalam ke dalam dungeon, di mana skill deteksi dari para penjaga menjadi lebih sering. Akhirnya mereka menemukan Dungeon Lord di rantai dan terkendali. Bagi Cao Ji, ini adalah pertama kalinya melihat Dungeon Lord ditahan dengan cara seperti ini. Menyerangnya sekarang akan menarik terlalu banyak perhatian dengan begitu banyak penjaga yang hadir. Jadi, pahlawan kita memilih untuk menyingkirkan para penjaga terlebih dahulu. Dia mengenakan topeng dan dengan cepat menaklukkan salah satu penjaga yang berpatroli, yang langsung setuju untuk berbicara. Penjaga itu mengungkapkan bahwa tumpukan izin dapat ditemukan di ruang belajar Tuan Tua. Dia bersikeras mengatakan yang sebenarnya, karena telah melihat Tuan Tua dan pengawalnya pergi dengan izin-izin itu yang hanya untuk penggunaan sementara. Tanpa bantuan, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melewati keamanan. Yunche mendesaknya untuk mengosongkan inventarisnya, memastikan dia tidak menyembunyikan apapun. Begitu di luar, penjaga itu menjelaskan bahwa keserakahan keluarga Ding membuat mereka menimbun setiap barang berharga yang jatuh, hanya menyisakan barang-barang biasa. Pahlawan kita berhasil mendapatkan skill baru dari buku skill penjaga. Mereka berjalan ke tepi kediaman dalam di mana penjaga tidak diperlukan. Karena semua orang di dalam kecuali Ding Shu berada di atas level 30, izin yang mereka butuhkan disimpan di dalam kediaman dalam. Tetapi kepala keluarga yang berada di level 42 saat ini ada di dalam. Tuan Tua dan kepala ketiga, keduanya di atas level 50, sedang pergi untuk urusan bisnis. Penjaga itu segera pingsan, dan protagonis kita memutuskan untuk kembali ke dungeon sendirian untuk memancing keluar kepala keluarga. Sesampainya di Dungeon Lord yang terantai, dia menyadari bahwa Lord itu ditahan oleh rantai tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas dungeon. Melihat seorang penjaga sendirian mengawasi mekanisme itu, pahlawan kita dengan cepat melenyapkannya dan mendapatkan rantai tempur level 60. Dengan Dungeon Lord yang sekarang bebas dan mulai bangkit, kekacauan akan segera meletus. Sementara itu, di luar, kepala keluarga Ding mulai mengirim penjaga ke dalam dungeon. Yakin dengan pengalihan yang telah ia ciptakan, pahlawan kita bersiap untuk memasuki kediaman dalam dengan lebih mudah. Di pintu masuk kompleks keluarga Ding, kepala keluarga kedua, Ding Hao, keluar dari mobilnya.
Dengan Ding Shu di sisinya, dia berjalan ke kendaraan berikutnya dan dengan sopan membukakan pintu untuk Yun Sha dan asistennya, menyambut mereka dengan cara formal. Kemudian, tanpa peringatan, Ding Hao menendang seorang penjaga di dekatnya sebelum membawa tamunya ke istana dalam. Menonton dari kejauhan, Cao Ji memperhatikan pemandangan itu. Yun Che segera muncul dan menjelaskan bahwa Dungeon Lord di dalam berada di level 30, membuatnya bukan tugas yang mudah untuk ditangkap hidup-hidup. Menyebarkan kekacauan, katanya kepada Cao Ji, diperlukan untuk membuat kepala keluarga teralihkan dan sibuk. Cao Ji menunjukkan bahwa penjaga yang baru saja ditendang sebenarnya adalah pamannya. Pahlawan kita mengetahui bahwa di masa lalu, keluarganya sendiri telah musnah total, menyelamatkan mereka dari penghinaan lebih lanjut. Sebaliknya, keluarga Cao menanggung aib selama bertahun-tahun dan di bawah perintah Ding Kun, perundungan semakin menjadi-jadi. Akhirnya keluarga Cao menjadi budak virtual bagi keluarga Ding, dipaksa untuk membaca suasana hati mereka dan merendahkan diri untuk bertahan hidup. Cao Ji mengatakan bahwa generasi ayahnya mencoba melawan, tetapi ayahnya kehilangan kewarasannya dan pamannya menjadi tak lebih dari seorang pelayan bagi keluarga Ding. Meskipun berisiko, pahlawan kita bertekad untuk memasuki kediaman dalam. Cao Ji memprotes, mengingatkannya bahwa ayah Ding Shu, seorang level 42 yang tangguh, ada di dalam. Tetapi Yun Che tetap teguh, bersikap bahwa mereka yang takut, berisiko, dan terlalu banyak berpikir tidak akan pernah maju. Dia memberitahu Cao Ji bahwa jika dia benar-benar ingin mengubah nasibnya, dia harus bertindak. Cao Ji ragu, tidak yakin apakah mereka benar-benar bisa melawan keluarga dengan kekuatan seperti itu. Tetapi protagonis kita dengan berani menyatakan bahwa dia bersedia melawan seluruh kekaisaran jika perlu. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat ke istana dalam. Di dalam, kepala kedua menerima kabar mendesak bahwa Dungeon Lord telah mengamuk. Yun Sha menawarkan untuk kembali di lain hari, tetapi Ding Hao meyakinkannya bahwa kakak laki-lakinya akan segera menyelesaikan situasi tersebut. Dia juga menyebutkan bahwa tuan tua dan saudara ketiganya sedang dalam perjalanan untuk menemuinya dan bahwa kakek pahlawan mereka yang terkenal juga sangat ingin bertemu dengannya di teras. Pahlawan kita bertanya-tanya, apakah kakek pahlawan ini adalah pahlawan terkenal Ding Kun? Dia mengamati bahwa Yun Sha memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Menebak statusnya pasti penting. Dia menyelinap ke ruang belajar mencari izin. Meskipun dia tidak menemukannya, dia menemukan sebuah buku harian dan beberapa buku skill berkualitas tinggi. Di antaranya, dia memperoleh kemampuan baru, Slowing Aura, yang dapat mengurangi kecepatan musuh sebesar 20%. Di luar, Cao Ji melihat para penjaga mengepung kediaman dalam dan semakin cemas akan keselamatan protagonis kita. Dia mempertimbangkan untuk melarikan diri, tetapi kenangan penderitaan keluarganya menahannya. Dalam tindakan keberanian yang mengejutkan, Cao Ji tiba-tiba berteriak untuk menarik perhatian penjaga, berharap dapat menciptakan pengalihan untuk pahlawan kita. Memanfaatkan momen itu, Yun Che melompat keluar jendela. Menyadari keberanian baru Cao Ji, dia berteriak keras, memastikan semua orang tahu dia telah mendapatkan rantai dan buku-buku skill. Kemudian dia menggunakan Mirror World untuk membalikkan Slowing Aura miliknya menjadi Accelerating Aura. Menyadari pahlawan kita menuju ke dungeon, Ding Yi dengan cepat memerintahkan para pengawalnya untuk mengejar. Dengan tekad bulat, Yun Che mengarahkan pandangannya pada Dungeon Lord, berniat untuk menaikkan level skill Mirror World-nya. Beruntungnya, Lord itu sekarang berada pada titik terlemahnya setelah pertarungan sebelumnya dengan Ding Yi, memberikan protagonis kita kesempatan sempurna untuk menyerang. Yun Sha mendengar keributan di luar kediaman dalam, tetapi Ding Hao meyakinkannya bahwa itu hanyalah seorang pencuri yang membuat masalah. Sementara itu, di dalam dungeon, Ding Yi dengan cepat mengarahkan kembali para penjaganya dan bergegas maju, memerintahkan para rogue dan pemanah untuk mengikutinya. Namun, Yun Sha menggunakan kelincahan dan skill akselerasinya, membuatnya sulit bagi para pemanah dan rogue level 30 untuk mengikutinya. Pahlawan kita segera berhadapan langsung dengan Dungeon Lord, yang sekarang dalam keadaan lumpuh dan terikat oleh segel. Menyadari kesempatan itu,
Dia mempertahankan kecepatannya dan bertujuan untuk menaklukkan Lord yang lemah itu dengan satu pukulan telak. Saat para penjaga mendekat, protagonis kita melepaskan Chaotic Thorns, menyebabkan para penjaga saling menyerang dalam kebingungan. Dia menyelinap melewati mereka dengan mudah, mencatat kurangnya pengalaman pertempuran tim mereka yang sebenarnya. Pertarungan sengit pecah antara para penjaga dan pahlawan kita berlanjut sampai Ding Yi akhirnya tiba. Berbalut zirah dan memegang kapaknya, Ding Yi menyerang protagonis kita dengan tenang. Yun Che memanggil rantai tingkat tinggi. Dia belum bisa mengakses statistik penuhnya, tetapi di level 60, mereka masih tangguh. Memecahkan segel dengan rantai, pahlawan kita menyerang Dungeon Lord dari berbagai sudut dan akhirnya melenyapkannya. Dengan kemenangan ini, Yun Che mencapai level 20 dan skill Mirror World-nya naik level. Ding Yi dan para pengawalnya mendekat untuk menangkapnya. Pahlawan kita lenyap tanpa jejak. Tanpa diduga, dia menemukan dirinya di dalam Mirror World setelah mengaktifkan skillnya. Menyadari bahwa dia memiliki waktu setengah jam untuk memanfaatkan ruang unik ini. Yun Che dengan cepat menyadari bahwa segala sesuatu di dalam Mirror World tampak terbalik. Awalnya dia mengira para penjaga di sini hanyalah ilusi, tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Ketika dia mengambil pecahan cermin, dia menemukan bahwa itu bisa dibawa kembali ke dunia nyata. Sekarang, setelah skill Mirror World-nya mencapai level 2, pahlawan kita menyadari bahwa dia dapat mengambil apapun yang dia peroleh dari alam ini. Dia memeriksa jendela statusnya dan melihat daftar skill baru. Ini adalah bentuk terbalik dari semua kemampuannya. Namun, dia melihat bahwa beberapa skill dasar masih terkunci sehingga dia tidak dapat mengaktifkannya. Namun, dengan merencanakan ke depan, protagonis kita memutuskan untuk memilih kombinasi skill yang kuat untuk mengoptimalkan kemajuan kelasnya. Tiba-tiba, dia melihat roh-roh melayang di udara yang kemudian berubah menjadi makhluk mayat hidup. Tanpa ragu, pahlawan kita mengalahkan salah satu mayat hidup dan sistem memberitahunya bahwa dia dapat membentuk kontrak dengannya. Dia menyadari bahwa setelah mengalahkan mayat hidup, dia dapat membawanya ke dunia nyata seperti pecahan cermin yang dia kumpulkan. Ini membuka kemungkinan baru baginya. Sementara itu, kembali ke dunia nyata, dungeon telah menghilang. Ding Yi dan para pengawalnya berdiri menunggu tanda-tanda kehadiran Yun Che. Mereka berspekulasi bahwa dia mungkin telah menggunakan skill siluman seorang rogue, tetapi salah satu rogue menepis gagasan ini. Frustrasi, Ding Yi memarahi anak buahnya karena membiarkan penyusup itu lolos. Tanpa diduga, pahlawan kita muncul kembali tepat di belakang mereka saat penghitung waktu Mirror Walk habis. Ding Yi berteriak pada para pengawalnya untuk menangkapnya, tetapi protagonis kita dengan cepat memanggil pasukan makhluk mayat hidup. Meskipun semua orang panik, salah satu penjaga menunjukkan bahwa mayat hidup itu hanya level 20. Saat Ding Yi memberi perintah untuk menangkapnya, Yun Che sudah menyelinap pergi. Begitu di luar, pahlawan kita mencatat bahwa panggilan mayat hidupnya masih agak lemah, tetapi dia senang bahwa dia berhasil membentuk kontrak dengan 20 makhluk mayat hidup terkuat yang tersedia. Dia juga belajar bahwa Mirror World memiliki batas eksplorasi 200 meter yang membatasi seberapa jauh dia bisa bergerak di dalamnya. Bertekad untuk memanfaatkan kemampuan baru ini sebaik-baiknya, dia memutuskan untuk menjelajahi Mirror World dari lokasi yang berbeda di masa depan. Tepat pada saat itu, dia melihat Cao Ji ditahan oleh seorang penjaga. Bertindak cepat, Yun Che mengalahkan penjaga itu dan meraih Cao Ji. Dengan situasi yang terkendali, pahlawan kita pulang, bersemangat untuk menghitung keuntungannya dan merencanakan langkah selanjutnya. Para penjaga keluarga Ding terus bertarung melawan makhluk-makhluk mayat hidup, dan meskipun mereka merasa mudah mengalahkannya, monster-monster itu terus bangkit kembali. Tak lama, Ding Yi, kepala ketiga keluarga Ding, tiba dan dengan mudah melenyapkan semua mayat hidup, menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang dipanggil ini menguras poin sihir dan akan menghilang jika dikalahkan beberapa kali lagi. Sementara itu, di dalam kediaman dalam, Ding Hao membungkuk kepada Tuan Tua untuk meminta maaf. Dia melaporkan bahwa penyusup itu melarikan diri melalui jendela. Tuan Tua, yang sangat marah,
meratapi bahwa mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa para penyusup itu. Ding Hao mencoba mencairkan suasana dengan menyebutkan bahwa Yunsha telah setuju untuk mengunjungi dungeon pahlawan. Namun, Tuan Tua memerintahkannya untuk melenyapkan para penyusup dan memeriksa secara menyeluruh apakah ada hal lain yang mungkin telah dicuri di tempat lain. Yunche mencatat dengan puas bahwa dia sekarang memiliki izin dan hanya membutuhkan seseorang yang bisa membawanya masuk ke dungeon pahlawan. Kembali ke rumah Dingshu, pahlawan kita telah mencapai level 20 meskipun cincin tulang chimera miliknya hampir hancur. Dia berhasil mengumpulkan lebih dari 10 buku skill, semuanya adalah mantra pendukung, tetapi dia sudah mempelajari mantra Battle Song yang bisa dia balikan menjadi mantra Shield Song. Dengan merencanakan ke depan, protagonis kita berniat menggunakan skill-skill ini untuk menumpuk atributnya, bertujuan untuk menyamai atau melampaui orang lain dengan level yang sama, hanya berdasarkan statistik. Dari jarahan Dungeon Lord, dia juga mendapatkan Corrupted Knight's Armor. Dengan Mirror World sekarang di level 2, mayat hidup, makhluk yang bisa dia panggil telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara nyata. Namun, ini tidak cukup bagi pahlawan kita. Dia tahu dia perlu mencapai level 50 dan membentuk kontrak dengan makhluk mayat hidup peringkat S jika dia ingin memiliki harapan untuk menghadapi seseorang seperti pahlawan Ding Kun. Yunche meyakinkan Cao Ji bahwa keluarga Ding tidak pernah melihat wajah mereka, jadi risikonya kecil untuk tertangkap. Dia kemudian bertanya, apakah ada dungeon tempat individu kuat pernah mati? Cao Ji, dengan ragu, mengakui bahwa dungeon sekolah sesuai dengan deskripsi itu, tetapi memperingatkan bahwa tidak mudah untuk menyelinap ke dalamnya. Protagonis kita meyakinkannya bahwa dia punya cara sendiri. Kemudian, di kediaman pribadi guru sekolahnya, pahlawan kita menyuap guru itu dengan 2 buku skill. Guru itu berkata bahwa dia tidak bisa berbuat banyak, tetapi dungeon tersebut baru-baru ini dibuka untuk siswa tingkat akhir. Dia menjelaskan bahwa siswa dapat bergabung dengan sebuah tim jika direkomendasikan oleh seorang guru. Dengan bantuan guru, pahlawan kita mendapatkan izin dan segera menemukan dirinya di pintu masuk dungeon sekolah. Siswa-siswa lain berkumpul, bersemangat untuk membuat rencana untuk menaikkan level. Saat Yunche mengamati pemandangan, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengetahui bahwa Valiant Dungeon adalah hadiah dari sang pahlawan untuk sekolah. Cao Ji, yang merasa tidak nyaman, akhirnya mengungkapkan bahwa ini adalah tempat di mana sang pahlawan dengan gagah berani membunuh pengkhianat yang disebut Cao En. Guru sekolah memperingatkan bahwa level dungeon ini tinggi dan menugaskan siswa lain, Z, untuk menjaga kelompok. Z menggerutu tetapi mengikuti instruksi, memanggil protagonis kita dan Cao Ji untuk tetap di belakang. Meskipun persiapan yang sibuk, pahlawan kita tidak bisa menghilangkan perasaan berbahaya yang dia dapatkan dari dungeon level 20 hingga 40 ini. Di dalam dungeon, Z langsung mengenali Yunsha dan Yunyin. Dia menunjukkan bahwa mereka adalah kelas bawah dan mengalihkan perhatiannya ke Yunche dan Cao Ji, mencatat bahwa mereka juga kelas rendah. Menyombongkan diri, Z mengklaim dia merasa lebih bersemangat di sekitar gadis-gadis dan berharap Yunsha dan Yunyin akan tetap di sisinya. Salah satu rekan satu timnya mengingatkannya bahwa mereka berdua berada di atas level 30, jauh di luar jangkauannya. Tanpa diduga, Yunsha dan Yunyin berjalan menghampiri pahlawan kita. Dia langsung mengenali Yunsha sebagai tamu yang dia lihat di kediaman keluarga Ding dan bertanya-tanya mengapa dia datang. Yunsha dengan santai memuji suaranya, menyebutkan bahwa dia melihatnya di aula peringatan. Kemudian membungkuk dan diam-diam mengakui bahwa dia mengenalinya kemarin di kediaman keluarga Ding. Terkejut, protagonis kita terkejut. Dia bisa mengenalinya hanya dengan beberapa percakapan. Setelah berganti peralatan, Yunsha dan Yunyin melanjutkan. Ini membuat pahlawan kita menyadari bahwa Dingshu mungkin juga mengenali suara mereka kemarin. Ingin membalas budi Yunsha dan Yunyin karena tidak membongkar identitasnya, pahlawan kita diam-diam memperingatkan mereka untuk berhati-hati, menjelaskan bahwa dungeon ini memberinya firasat berbahaya.
Yunsha berterima kasih atas peringatannya, tetapi dengan percaya diri meyakinkan bahwa dia tidak khawatir di levelnya saat ini. Melihat ini, kelompok Z tertegun dan dengan cepat berkumpul di sekitar Yunsha. Ingin berkenalan dengan Yunsha, pahlawan kita mengabaikan rasa penasaran mereka dan menuju lebih jauh ke dalam dungeon. Z dan kelompoknya berdebat, bersikeras bahwa Yunche dan Chaoji tidak boleh pergi sendirian mencoba menyelamatkan muka. Z mengklaim dia dekat dengan Yunche, jadi tidak mungkin dia level rendah. Dia mengingatkan rekan-rekan satu timnya bahwa tujuan utama mereka adalah mengumpulkan kristal dan menyarankan mereka untuk mengabaikan para siswa kelas rendah, karena semua orang memiliki suar darurat. Secara diam-diam, Z berharap protagonis kita akan mati karena terlalu percaya diri. Sementara itu, Dingshu bergegas menuju pintu masuk dungeon dan bertanya pada guru tentang tim yang baru saja masuk. Dia teringat bagaimana para tetua mengabaikan kekhawatirannya ketika dia memberitahu mereka bahwa Yunche dan Chaoji yang membobol kompleks. Ayahnya mengira Dingshu masih kesal tentang insiden di aula peringatan, sementara kepala keluarga bersikeras bahwa para siswa tidak mungkin bisa lolos dari begitu banyak penjaga. Kepala ketiga menuntut bukti dan tuan tua langsung mengabaikan Dingshu. Sekarang, putus asa untuk membuktikan dirinya, Dingshu mencengkeram seorang guru, bersikeras untuk diizinkan masuk ke dalam dungeon. Yunche sibuk mengalahkan monster ketika salah satunya tiba-tiba melancarkan serangan ganas. Dengan reaksi cepat, Chaoji memanggil serangkaian perisai di sekitar pahlawan kita dan meneriakkan kata-kata penyemangat, meningkatkan statistiknya dalam prosesnya. Berkat dukungan ini, protagonis kita berhasil mengalahkan monster itu. Hasilnya, levelnya naik menjadi 21, sementara Chaoji mencapai level 11. Skill yang baru saja digunakan Chaoji berasal dari buku skill keluarga Ding, membuatnya menjadi sekutu yang efektif bahkan melawan musuh yang lebih tangguh saat mereka terus maju. Pahlawan kita teringat monster langka yang dikenal sebagai Obsidian Beast. Jika dia bisa mengalahkannya, dia mungkin akan mendapatkan skill tipe pendukung, Gravitational Pull, yang sudah terdaftar di skill terbaliknya. Dia juga ingin sekali menemukan tempat di mana seorang individu yang kuat pernah gugur dalam pertempuran. Akhirnya mereka tiba di ngarai pilar kristal, rumah bagi sekelompok Radiant Stone Beast kelas elit. Yunche mengamati bahwa monster-monster ini telah bermigrasi setidaknya 1 kilometer, mengidentifikasi mereka sebagai tipe pengembara. Tidak seperti monster biasa, makhluk-makhluk ini berkeliaran dengan bebas dan memiliki kekuatan yang lebih besar. Protagonis kita teringat bahwa di masa-masa awal, menghadapi monster jenis ini hampir seperti bunuh diri. Mereka bahkan akan muncul dari dungeon dan meneror umat manusia. Namun, mengalahkan mereka menawarkan poin pengalaman yang lebih tinggi dan jarahan yang lebih baik daripada musuh biasa. Radiant Stone Beast sangat tangguh, jadi Yunche memutuskan untuk menguji kemampuan mereka terlebih dahulu. Dia dengan cepat menemukan bahwa mereka dapat menyembuhkan diri sendiri terus-menerus ketika monster menyerang. Bahkan perisai Chaoji tidak cukup. Pahlawan kita terluka dan kecepatannya saja tidak dapat membantunya menghindar. Terpaksa mundur, dia memanggil pasukan mayat hidupnya untuk perlindungan dan memutuskan untuk bergantung pada peningkatan pertahanan dari kenaikan level Chaoji baru-baru ini. Nanti di zona grinding level rendah, Chaoji maju untuk menghadapi beberapa monster. Pahlawan kita mengamati bahwa sebagian besar kelas bersembunyi di balik pengguna perisai untuk perlindungan. Setelah waktu, mereka menggiling di dungeon keluarga Ding. Chaoji telah menginvestasikan poinnya dalam pertahanan dan dikombinasikan dengan zirah yang mereka jarah, sekarang memiliki kemampuan inti yang dibutuhkan untuk menjadi pengguna perisai yang kompeten. Yunche melatihnya untuk mengayunkan perisainya ke arah serangan yang datang. Masih belajar, Chaoji meninggalkan celah dan seekor monster membantingnya ke kristal. Protagonis kita segera melompat untuk menghabisi monster itu dan menasihati Chaoji untuk waspada terhadap serangan susulan. Dia menyemangati temannya, mengingatkannya untuk selalu memperhatikan rekan satu tim di belakangnya. Bekerja sama, mereka mengalahkan banyak monster, terus naik level. Yunche mencapai level 22, sementara Chaoji naik ke level 15. Akhirnya, Chaoji mempelajari skill baru dari sebuah buku skill, Shield Armor,
yang menambahkan lapisan luar pada perisainya. Dengan peningkatan ini, pahlawan kita percaya bahwa mereka akhirnya memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi monster tipe pengembara. Sementara itu, sekelompok guru mengamati monster pengembara dari tempat yang lebih tinggi. Ketika seorang siswa mengirimkan sinyal bahaya, para guru berdiskusi untuk campur tangan, tetapi waspada terhadap kehadiran tipe pengembara. Seorang guru menawarkan diri untuk tinggal, tetapi Yunche mendekat dan menawarkan bahwa dia dan Chaoji dapat memantau tipe pengembara. Dia beralasan bahwa sinyal bahaya bisa jadi terkait dengan makhluk-makhluk ini, dan bahwa hanya 2 guru tidak akan cukup untuk penyelamatan. Mempercayai keyakinannya, para guru setuju dan memperingatkan mereka untuk tidak terlalu dekat dengan monster. Namun, protagonis kita yakin monster-monster ini tidak akan bisa lolos darinya dan Chaoji. Yunche melawan monster tipe pengembara dengan Chaoji memberikan dukungan dari belakang. Melihat celah, pahlawan kita dengan cepat menghancurkan makhluk itu. Meskipun menang, dia tidak bisa tidak menyadari betapa jauhnya dia dari kekuatan yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Bahkan dengan Mirror World yang meningkatkan serangannya, serangan dasar kelas pendukungnya tetap sangat rendah. Setelah mengalahkan monster lain dan mengumpulkan jarahan, protagonis kita naik level dan mendapatkan pedang panjang kristal yang seharusnya membantu mengimbangi kekuatan serangan dasarnya yang kurang. Dia sedikit kecewa karena tidak menemukan buku skill untuk Gravity Pull. Menyadari bahwa tingkat drop untuk skill langka seperti itu pasti sangat rendah. Tiba-tiba, sinyal mara bahaya kelas khusus dari pasukan guru menyala di langit. Di tempat lain, Leili, guru berambut pirang, berjuang untuk melindungi murid-muridnya di ruang sempit saat monster tipe pengembara mendekat. Di sisi lain, banyak siswa dan guru menyaksikan kekacauan itu terjadi dari balik perisai mereka. Penasaran dengan keributan itu, Yunsha bertanya apa yang terjadi. Seorang guru menjelaskan bahwa mereka mengikuti sinyal bahaya ke sebuah gua di mana beberapa orang sekarang terjebak. Dia meminta bantuan Yunsha dan dia dengan cepat menggunakan keahliannya untuk meningkatkan kekuatan kelompok. Bersama dengan Yunyin, dia mengalahkan monster tipe pengembara dengan mudah. Mengamati dari kejauhan, pahlawan kita mencatat skill dan perlengkapan mengesankan yang dimiliki Yunsha dan Yunyin. Didorong oleh rasa ingin tahu tentang situasi di dalam gua, dia menginstruksikan Chaoji untuk tetap bersama yang lain, sementara dia menyelidiki lebih lanjut. Memasuki Mirror World, Yunche menemukan bahwa dia sekarang dapat mengakses alam ini sesuka hati, sesuatu yang tidak bisa dia lakukan setelah insiden dengan keluarga Ding. Di dalam Mirror World, dia mengamati bahwa orang memiliki pantulan sementara, monster tidak. Dan dia melihat mayat monster, memastikan bahwa dialah satu-satunya yang hadir secara fisik di dimensi ini. Menjelajah ke dalam gua, protagonis kita menemukan Z dan kelompoknya, membuatnya curiga bahwa merekalah yang memicu para tipe pengembara untuk berkumpul di area ini. Merasa penasaran, dia masuk lebih dalam ke dalam gua, mencari akar penyebab gangguan itu. Hingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pahlawan kita segera menemukan mengapa Z dan yang lainnya menjelajah ke dalam gua. Adanya biji kristal khusus. Tidak seperti kristal biasa yang ditemukan di luar, biji ini memiliki nilai yang jauh lebih besar. Benda-benda itu digunakan untuk membuat perlengkapan canggih dan barang-barang unik, membuatnya bahkan lebih berharga daripada emas. Ketika Yunche mengambil biji kristal cermin, dia menyadari bahwa selama dia bisa menemukan permukaan cermin, dia bisa kembali ke dunia nyata dari Mirror World. Memutuskan untuk menjelajah lebih jauh, pahlawan kita mencatat bahwa hasil jarahan biji ini bisa membuat seseorang menjadi miliarder. Sementara itu, di dunia nyata, Yunsha dan Yunyin berjuang menuju gua, mengalahkan monster tipe pengembara untuk membuka jalan bagi penyelamatan. Setelah mencapai kelompok yang terperangkap, mereka memperingatkan semua orang untuk tetap waspada, karena mereka harus terus berjuang untuk melarikan diri sebelum bisa berkumpul kembali. Namun, lebih banyak lagi tipe pengembara yang masuk dan mengepung mereka.
Kembali ke Mirror World, Yunche menemukan inti kristal, sebuah harta langka yang membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, yang mewakili esensi kristalisasi dari semua produk khusus di dalam dungeon. Mengetahui nilainya, protagonis kita dengan cepat mengumpulkannya. Menggunakan inti kristal akan meningkatkan stamina dan pemulihan mananya, tetapi yang paling membuatnya terkesan adalah pengurangan 20% kerusakan cahaya dan listrik. Itu memberikan pengurangan dasar 1%. Itu langka, bahkan di antara perlengkapan tingkat atas. Hal ini membuat pahlawan kita waspada, curiga bahwa, sama seperti biji kristal, mendapatkan harta karun tersembunyi seperti itu kemungkinan akan menarik monster yang jauh lebih kuat. Dia memutuskan untuk menggunakan inti kristal. Sebelum pergi, dia menemukan bahwa melakukannya akan menghabiskan 10 menit dari waktu mirror walk-nya. Sementara itu, di dunia nyata, seekor monster besar tiba-tiba muncul. Beberapa siswa percaya itu adalah Wandering Type Lord. Yang lain berpikir itu mungkin bos tersembunyi dari dungeon. Wandering Lord muncul sebagai bos tersembunyi yang langka, bahkan lebih kuat dari Dungeon Lord dan di luar kemampuan guru manapun yang hadir. Para siswa dan guru berkerumun di belakang perisai mereka, tetapi kepanikan menyebar saat tipe pengembara di sekitarnya melancarkan serangan tanpa henti. Yunshak mencoba menenangkan semua orang, menyarankan mereka mungkin bisa melarikan diri melalui ngarai di depan. Dia mengaktifkan buff, dan Layli memimpin, memandu kelompok maju saat mereka memindahkan perisai mereka dan melawan monster. Sayangnya, Wandering Lord mengeluarkan raungan perangnya, memanggil lebih banyak lagi tipe pengembara dari dalam dungeon. Kemudian, ia memberikan buff yang kuat, meningkatkan statistik para bawahannya. Monster menjadi semakin tangguh dan seorang guru dengan cepat dieliminasi dalam kekacauan. Di tengah perjuangan, Yunsha menginstruksikan para penjaga perisai dan penyembuh untuk saling mendukung. Tanpa diduga, seorang guru berjubah panik dan mencoba melarikan diri sendirian, melesat melewati para monster. Layli dengan cepat menghentikan para rogue untuk mengikuti, memperingatkan bahwa skill siluman mereka tidak akan bertahan cukup lama untuk melewatinya. Tragisnya, Wandering Lord melancarkan serangan dahsyat dan guru berjubah itu dieliminasi. Lebih buruknya lagi, ngarai di depan runtuh, menjerumuskan para siswa ke dalam keputusasaan. Saat Wandering Lord mempersiapkan serangan besar kedua, Yunsha dan Yunyin memanggil perisai pamungkas mereka. Bersama-sama, mereka berhasil menahan pukulan itu, tetapi perisai itu tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa dipindahkan atau dipasang kembali, jadi mereka hanya mengulur waktu yang berharga. Dia menyuarakan kebingungan, bertanya-tanya mengapa Wandering Lord muncul di dungeon sekolah, sementara siswa lain menyalahkan dirinya sendiri. Karena memicu bencana. Sementara itu, Layli lega melihat bahwa para siswa yang mengajukan diri untuk mengamati para tipe pengembara dianggap aman, hingga tiba-tiba dia melihat Chaoji di antara kelompok itu, membuatnya tercengang. Saat perisai mulai pecah, Layli hampir terkena serangan monster. Chaoji maju, memanggil perisainya tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya, dan terus melindungi Layli dari serangan lain yang datang. Akhirnya, semua perisai, termasuk zirah Chaoji, hancur berkeping-keping dan para monster mendekat untuk membunuh. Tepat ketika situasi semakin genting, Yunche tiba dan dengan cepat menumpas monster-monster yang menyerang. Dia memuji keberanian Chaoji dengan tenang meyakinkan semua orang bahwa dia akan menangani semuanya dari sini. Saat berada di Mirror World, Yunche menyadari bahwa inti kristal asli masih ada di dunia nyata, yang berarti dia bisa menggandakan keuntungannya dengan mengumpulkan kedua versi. Namun, mengambil satu kristal akan menghabiskan 10 menit waktu Mirror Walk. Dengan memprioritaskan, pahlawan kita mengambil inti yang paling berharga dan menggunakannya untuk meningkatkan statistiknya. Tiba-tiba, rasa bahaya menyelimutinya. Memutuskan untuk tidak mengambil risiko lebih jauh, dia dengan cepat kembali dan menemukan bahwa dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Mirror World selama waktu Mirror Walk-nya belum habis. Keluar dari gua dan masuk kembali ke dunia nyata, Yunche disambut dengan pemandangan gerombolan besar tipe pengembara dan Wandering Lord yang mengesankan.
Tanpa ragu, protagonis kita bergegas untuk mencapai Cao Ji dan siswa lainnya. Dia dengan terampil menghindari monster dengan masuk dan keluar dari dunia cermin. Pada saat ini, pahlawan kita berada di level 24, dengan total sihir 140 dan tingkat pemulihan 2,6 per detik. Kekuatan serangannya juga meningkat. Meski begitu, Wandering Lord tetap menjadi ancaman yang tangguh. Setelah mencapai para siswa melalui Mirror World, Yunche muncul kembali di depan mereka dan segera mulai membersihkan monster. Setelah memuji Cao Ji, dia terus melesat di antara realitas, menebas musuh dengan setiap masuk dan keluar. Untuk menangani gelombang tipe pengembara yang tak henti-hentinya, dia meminta buff dari Yunsha dan Cao Ji yang dengan cepat menurutinya. Sepertinya tidak ada habisnya monster, tetapi berkat inti kristal, pahlawan kita merasa yakin bisa bertahan. Namun, ketika dia melepaskan Chaotic Thorns, dia menemukan bahwa para monster itu kebal. Di sekelilingnya, para guru dan siswa menyaksikan dengan tak percaya saat Yunche menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Setiap monster yang dia kalahkan membawa lebih banyak pengalaman dan dia dengan cepat naik level lagi, menyadari betapa cepatnya dia bisa tumbuh dalam pertarungan ini. Yunsha, tertegun oleh kekuatannya, tidak bisa percaya ini adalah orang yang sama yang pernah dia anggap sebagai pencuri belaka. Beralih dengan cekatan antara Mirror World dan kenyataan. Protagonis kita melenyapkan monster demi monster, menaikkan levelnya hingga 28. Lely mencoba meyakinkan yang lain dengan mengatakan bahwa Yunche hanyalah seorang siswa, tetapi mustahil untuk mengabaikan bakatnya. Sayangnya, Wandering Lord melancarkan serangan dahsyat lainnya, pahlawan kita nyaris menghindar, tahu bahwa pukulan langsung akan berakibat fatal. Pergerakan Lord mengancam dua penghalang perisai terakhir. Jika ia semakin dekat, bahkan itu pun akan hancur. Merasakan urgensi, Lely mendesak semua orang untuk menerobos. Meskipun jumlah monster lebih sedikit, para siswa dan guru ragu-ragu, khawatir bahwa memindahkan perisai hanya akan membuat mereka terekspos bahaya. Melangkah maju, Yunche menawarkan solusi. Ia akan menarik perhatian Wandering Lord, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melarikan diri. Lely menyuarakan keprihatinannya, tetapi pahlawan kita tahu bahwa membiarkan Wandering Lord tidak terkendali hanya akan menyebabkan bencana yang lebih besar, karena ia akan mengumpulkan lebih banyak monster dan akhirnya mencapai dunia luar. Dengan tekad bulat, Yunche memutuskan dia akan melenyapkan Wandering Lord. Dengan Yunche menarik perhatian Wandering Lord, para guru dan siswa memanfaatkan kesempatan untuk menarikan diri. Rencana Lely adalah agar semua orang segera pergi, berharap pahlawan kita juga bisa menyelinap keluar. Sementara itu, Cao Ji merasa tidak berdaya, mengkhawatirkan nasib pahlawan kita. Saat pertempuran berkecamuk, Yunche naik level dengan menyerang Wandering Lord dari berbagai sudut. Ketika Lord membalas dengan serangan kuat, protagonis kita masuk ke Mirror World lalu muncul untuk mendaratkan pukulan lain. Namun, dia segera menyadari bahwa Wandering Lord sembuh seketika setelah setiap pukulan. Menyadari bahwa dia memerlukan strategi baru, dia memutuskan untuk menargetkan kristal yang tertanam di kepala Lord. Buff yang dia terima sebelumnya mulai memudar dan dia tahu MP-nya tidak akan mampu menopang Trick Blade lebih lama lagi. Bertekad untuk pulih dengan cepat, dia mendorong dirinya untuk naik level secepat mungkin. Sayangnya, Wandering Lord mulai mengantisipasi gerakannya, melacaknya bahkan saat dia berpindah masuk dan keluar dari Mirror World. Selama serangan besar dan terus-menerus, pahlawan kita terkena pukulan telak dan terluka. Dia menyadari bahwa mengandalkan Mirror World berisiko karena waktunya di sana hampir habis dan memanggil makhluk mayat hidup juga bukan pilihan karena mereka juga menguras MP-nya. Tiba-tiba sebuah perisai besar muncul, dipanggil oleh Yunsha. Protagonis kita tertegun melihatnya. Cao Ji dan Yun In bergegas membantunya. Sementara mereka mendesaknya untuk mundur, Yunche bertekad untuk menyelesaikan pertempuran dengan dukungan mereka. Dengan bantuan mereka, dia melawan lebih banyak monster dan mencapai level 30. Akhirnya, dia mendapatkan buku skill yang didambakan untuk Gravitational Pull. Mengenakan zirahnya, pahlawan kita membalikan Gravitational Pull menjadi Gravitational Draw,
memberinya kemampuan untuk menarik dirinya ke arah Wandering Lord dalam sekejap. Dengan kekuatan serangan trik blade-nya yang diperkuat, dia menggunakan gravitational draw untuk menutup jarak dan menargetkan kristal di kepala Lord. Wandering Lord melepaskan serangan area dahsyat lainnya, tetapi Yunche bersiap menghadapi dampaknya dan berhasil menghancurkan kristal itu. Dengan hancurnya kristal, Wandering Lord akhirnya dilenyapkan. Pahlawan kita mendapatkan 5.000 EXP dan mengklaim gelar Wandering Slayer. Sebagai hadiah, dia juga menerima 2 buku skill, Golden Light Barrier, dan Angel's Blessing. Penampilan protagonis kita membuat semua orang tertegun. Saat dia mencapai level 33, sebelum Yunche bahkan sempat menjelaskan item jarahan, tubuh besar Wandering Lord mulai runtuh, menciptakan kekacauan di sekeliling. Di tengah-tengah ini, pahlawan kita memperhatikan sebuah gunung berlubang di dekatnya. Masuk ke dalam, dia menemukan sisa-sisa manusia dan ras pengembara, dan dengan cepat menyadari bahwa tempat ini pernah melahirkan Wandering Lord yang bahkan lebih kuat. Tanpa diduga, dia menemukan tubuh Cao En yang dikenal sebagai Ben Ben. Yunsha mendekat, berkomentar bahwa pemandangan itu benar-benar kebalikan dari patung heroik di aula peringatan. Dia mencatat bahwa apa yang mereka lihat di sini adalah akibat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan monster dan manusia. Cao Ji tiba dengan tenang. Bersikeras kakek buyutnya bukanlah orang jahat. Dia berbagi bahwa dia menghabiskan bertahun-tahun meneliti kehidupan Cao En, meskipun sebagian besar yang dia temukan tidak jelas. Namun, dia menemukan bahwa kakek buyutnya sering memasuki dungeon di luar levelnya, termasuk yang ini, tempat berkembang biak yang terkenal bagi para Wandering Lord. Cao Ji menjelaskan bahwa saat itu para pejabat kekurangan kekuatan militer untuk menangani ancaman seperti itu. Jadi mereka bergantung pada individu yang kuat untuk membersihkan dungeon secara teratur. Kakek buyutnya adalah salah satu dari sedikit elit itu, meskipun keluarganya berpikir dia hanya mencari penghiburan. Cao Ji tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Mendengar ini, pahlawan kita memberinya tepukan meyakinkan, memberitahunya bahwa dia percaya padanya. Yunche teringat bahwa Ben Ben jauh dari kata jahat. Dia selalu bertekad untuk menjadi lebih kuat, tidak takut meminta bantuan, atau bahkan berdebat dengan tuannya. Pada akhirnya, Ben Ben menemui ajalnya melawan gerombolan monster yang luar biasanya. Dipenuhi dengan tekad, protagonis kita dalam hati bersumpah untuk membalas dendam pada keluarga Ding demi Ben Ben. Sementara itu, kembali ke kediaman keluarga Ding, Ding Shu melaporkan bahwa para siswa kembali dari dungeon sambil menyanyikan pujian untuk Yunche karena telah mengalahkan bos tersembunyi level 40. Kepala ketiga keluarga Ding segera bangkit, memerintahkan para pengawalnya untuk berkumpul dan memerintahkan mereka untuk membawa anggota keluarga Cao. Yunche menyerahkan buku skill Golden Light Barrier kepada Cao Ji, menjelaskan bahwa dia tidak bisa mempelajari skill yang dirancang untuk pengguna perisai. Menurut Yunsha, pahlawan kita tentu tidak kekurangan kemampuan yang kuat. Meskipun skillnya sendiri mengesankan, dia mengakui bahwa bahkan dia tidak bisa mengimbanginya. Dia menunjukkan aksi menghilangnya dan kemampuan uniknya untuk memanggil makhluk mayat hidup, membuat protagonis kita menyadari bahwa panggilan mayat hidupnya adalah jiwa yang berubah. Ini memicu pemikiran bahwa mungkin ada yang lain. Jiwa di Mirror World. Selain miliknya, Yunsha yang penasaran memasuki Mirror World, yang disegarkan dengan kedatangannya, dia melihat jiwa Ben Ben dan bertanya-tanya, apakah mungkin untuk berinteraksi, atau bahkan menggunakannya kembali di dunia nyata. Yunsha ingat dia memiliki upacara penting yang harus dihadiri. Jadi, dia dan asistennya pamit di dalam Mirror World. Pahlawan kita mencoba berkomunikasi dengan Ben Ben, tetapi tidak mendapat tanggapan. Tiba-tiba, jiwa Ben Ben mengeluarkan raungan dan menyihir sebuah dinding gelap di sekitar Yunche. Adegan dari kehidupan Ben Ben diputar di dinding, menunjukkan Ding Kun pada akhirnya menebasnya. Dinding itu hancur dan jiwa Ben Ben menyerang, didorong murni oleh naluri pertempuran. Menyadari bahwa percakapan tidak mungkin, protagonis kita mencoba keluar dari Mirror World, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa pergi dari area ini. Tanpa pilihan lain, dia bersiap menghadapi jiwa Ben Ben secara langsung. Sementara itu, di dunia nyata, kepala ketiga keluarga Ding, Ding Yi, mendekati Cao Ji bersama Ding Shu dan beberapa penjaga.
Ding Yi menuntut untuk mengetahui keberadaan Yun Che, sementara Cao Ji mencoba bersikap tenang dengan gugup bertanya, apakah mereka di sana untuk berlatih? Ding Yi mengabaikan pengalihan itu, mengungkapkan bahwa mereka tahu Cao Ji dan pahlawan kita menyelinap ke kediaman Ding. Ding Shu menambahkan bahwa dia mengenali suara mereka, dan Ding Yi dengan firasat buruk menyebutkan bahwa dia telah menyiapkan hadiah untuk Cao Ji. Ding Yi memberi isyarat, mendorong anggota keluarga Cao termasuk ibu, kakek, dan beberapa kerabat dekat Cao Ji untuk maju. Kakek Cao Ji segera menuntut agar dia berlutut dan meminta maaf kepada keluarga Ding. Tetapi Cao Ji menolak. Bersikeras dia tidak akan membiarkan keluarganya diperlakukan seperti anjing oleh keluarga Ding selama beberapa generasi. Namun, pamannya berlutut, menyatakan bahwa bagi keturunan seorang yang dianggap pendosa besar, sudah merupakan berkah untuk diizinkan melayani dengan cara yang begitu rendah. Bibi Cao Ji memohon padanya, mengingatkannya untuk mempertimbangkan ibunya yang telah sangat menderita sejak suaminya menjadi gila. Tapi Cao Ji tetap teguh, bersikeras bahwa mereka harus melihat jasad kakek buyutnya yang berjuang untuk mencegah bencana dan mengorbankan dirinya setelah dikerumuni monster. Dia memohon agar keluarganya mempercayai bukti di depan mereka, bukti yang bertentangan dengan propaganda keluarga Ding. Cao Ji percaya bahwa begitu kebenaran terungkap, mereka tidak lagi harus hidup dalam penghinaan. Ding bahkan menyatakan bahwa, menurut logika keluarga Ding, keluarga kakeknya, paman iparnya, dan keluarga paman keduanya harus mati karena kejahatan yang dituduhkan ini. Ding Ji tertawa mengejek, mengakui bahwa apa yang dikatakan Cao Ji itu benar. Ding Kun memang naik ke tampuk kekuasaan dengan menyergap Cao En, tetapi dia mencibir, semua itu tidak penting. Cao andikap sebagai pengkhianat kekaisaran, dan tidak ada yang peduli jika ayah Cao Ji menjadi gila atau jika anggota keluarga lain yang meninggal. Dia memberitahu Cao Ji bahwa seluruh keluarga Cao sudah mengetahui fakta ini dan memerintahkan mereka semua untuk berlutut. Dengan enggan, ibu Cao Ji berlutut sambil menangis saat dia memohon putranya untuk menyerah dan mengakui kesalahannya. Dia tidak tahan lagi menderita setelah suaminya hancur. Cao Ji teringat kata-katanya dari masa kecilnya yang menyuruhnya untuk tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Saat Ding Shu kehilangan kesabaran dan bergerak untuk menendang Cao Ji agar tunduk, Cao Ji tiba-tiba meraih kakinya dan membantingnya ke tanah, menyatakan tekadnya untuk tidak pernah berlutut. Ketika Ding Shu memanggil palunya dengan marah, Cao Ji membalas dengan perisainya dan berteriak agar semua orang mendengar bahwa keluarga Cao adalah keturunan pahlawan. Cao Ji mendaratkan pukulan kuat ke Ding Shu, menarik perhatian Ding Yi yang semakin penasaran. Sementara itu, Ding Shu tidak percaya bagaimana samsak tinju lamanya tiba-tiba menjadi begitu kuat dan menyerang Cao Ji dengan frustrasi. Kali ini, Cao Ji dengan mudah memblokir setiap serangan dan menjatuhkan Ding Shu ke tanah dengan pukulan telak. Sementara itu, di Mirror World, Yun Che terlibat dalam pertempuran sengit dengan Ben Ben. Dia menyadari bahwa dia menyaksikan kekuatan penuh Ben Ben dan jarak di antara mereka sangat besar. Jika Ben Ben bukan kelas defensif dan kurang kesadaran diri, pahlawan kita akan berada dalam masalah besar. Untungnya, semua teknik tempur Ben Ben pada awalnya diajarkan oleh Yun Che sendiri, jadi dia akrab dengan kelemahan mereka. Namun, pahlawan kita kesulitan menemukan bahkan trik blade memiliki sedikit efek pada Ben Ben. Situasi memburuk ketika Ben Ben memanggil Golden Light Barrier-nya, sebuah gerakan yang sangat mengkhawatirkan protagonis kita. Kembali ke dunia nyata, Ding Shu membalas dengan Molten Mountain Chaotic Hammer-nya. Cao Ji berdiri teguh, memblokir serangan itu dan membalas dengan serangkaian pukulan yang membuat Ding Shu terhuyung-huyung di tanah. Saat Ding Shu menerima pukulan demi pukulan, kepala keluarga ketiga memanggil senjata cakarnya sendiri, siap untuk mengambil alih masalah. Tanpa diduga, dia menemukan Cao Ji dilindungi oleh Golden Light Barrier. Di dalam perisai, Cao Ji menahan Ding Shu, melanjutkan serangannya, dan menyebut keluarga Ding pengecut. Di Mirror World, protagonis kita dengan putus asa menyerang Golden Light Barrier. Dia tahu bahwa perisai itu bisa menahan setidaknya 10 pukulan, asalkan tidak ada satupun yang menghasilkan kerusakan
lebih dari 2 kali lipat toleransinya. Begitu energinya habis, 10 serangan apapun bisa menghancurkannya. Di dunia nyata, kepala keluarga ketiga akhirnya berhasil menghancurkan perisai itu. Saat debu mereda, Cao Ji menyatakan bahwa jika kakek buyutnya hadir, keluarga Ding lah yang akan memohon belas kasihan. Marah, Ding Yi menggunakan skill yang memaksa Cao Ji melepaskan Ding Shu, lalu melepaskan Gravity Smash, yang membelah tanah dan membuat Cao Ji terluka parah. Ding Yi maju, bersiap untuk memotong kaki Cao Ji dengan kapaknya. Pada saat itu, ibu Cao Ji turun tangan, memohon untuk nyawa putranya dan menawarkan untuk berlutut, dan menerima hukuman apapun sebagainya. Ding Yi menawarkan pilihan pada Cao Ji, tetapi dengan cepat kehilangan kesabaran dan melampiaskan amarahnya pada ibu Cao Ji, berniat untuk menyakitinya. Tiba-tiba, jiwa mayat hidup Ben Ben muncul di hadapan semua orang, membuat seluruh keluarga Cao dan para penangkap mereka tercengang. Yun Che, yang menonton dari Mirror World, menjelaskan bahwa Ben Ben telah kembali dari neraka untuk menyelesaikan masalah di hadapan semua orang. Mayat hidup Ben Ben berdiri tegak. Kepala ketiga dari keluarga Ding segera memerintahkan anak buahnya untuk menaklukkannya. Para penjaga keluarga Ding bergegas masuk, tetapi Ben Ben mengaktifkan Iron Armor Shield, Armor Guardians Aura, dan Group Shield sekaligus. Serangan gabungan mereka dengan mudah ditangkis dan para penjaga malah terpental. Kakek Cao Ji terdiam melihat kekuatan Ben Ben, sementara Cao Ji mengagumi bagaimana dia bisa menahan serangan dari begitu banyak lawan sekaligus. Beralih menghadapi Yun Che, Ding Yi menyatakan bahwa dia tahu Ben Ben hanyalah panggilan mayat hidup. Setelah melihat pasukan mayat hidup pahlawan kita di rumahnya sendiri, dia mengejek Ben Ben karena hanya level 33, menyebutnya sampah dan melancarkan serangan tanpa henti menggunakan skill semen adhesion-nya. Namun, Ben Ben membalas setiap gerakan. Semakin frustrasi, Ding Yi menerobos pertahanan Ben Ben dengan aura merah dan melepaskan Summon God Crash. Tetapi Ben Ben memblokirnya dengan Golden Light Barrier miliknya. Kepala ketiga mengakui kekuatan perisai itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkannya, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua sibuk bertarung melawan kerangka mayat hidup. Dengan marah, dia mencoba Charge Pressure Punch pada pahlawan kita, tetapi serangan itu tidak berpengaruh. Terkejut, Ding Yi beralih ke Rending Claw, tetapi protagonis kita menghilang hanya untuk muncul kembali di atas dan menyerang, meninggalkan Ding Yi terluka parah, berdarah dan marah. Kepala ketiga meraung, tetapi Yun Che dengan mudah menghindari. Ben mengangkat pedangnya, memberi pahlawan kita platform untuk melompat dan melancarkan serangan yang lebih cepat. Dengan satu tebasan bersih, dia memotong lengan Ding Yi. Ketika Ding Yi memanggil pendetanya, dia menemukan semua anak buahnya telah dihabisi oleh mayat hidup. Pahlawan kita mengejeknya, menjelaskan bahwa dengan buff skill legendaris, makhluk mayat hidupnya sekarang jauh lebih kuat daripada yang bisa ditangani oleh penjaga Ding Yi. Putus asa untuk melarikan diri, kepala keluarga ketiga mencoba melarikan diri, hanya untuk dihalangi oleh pedang terangkat Ben Ben. Yun Che dengan tenang mengungkapkan, ini adalah Sword Shield Absolute Formation. Tidak ada seorang pun di bawah kelas S yang pernah lolos darinya. Dalam upaya terakhir, Ding Yi mengeluarkan Void Bomb, senjata kelas S yang diwarisi dari kakeknya, dan mengancam akan meledakannya. Tanpa gentar, protagonis kita menyuruhnya untuk melakukannya. Ding Yi ragu-ragu, dan Yun Che dengan cepat memotong lengannya yang lain, membuat bom itu jatuh ke tanah. Tanpa pilihan tersisa, Yun Che memerintahkannya untuk berlutut, dan Ding Yi dengan putus asa menurutinya. Cao Ji tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan itu. Sementara Ding Shu menangis pelan di latar belakang, protagonis kita melangkah ke punggung Ding Yi, mengarahkan pedangnya ke leher pria itu, dan menuntut untuk tahu apa nilainya. Sekarang, Yun Che memeriksa inventarisnya, dan menemukan ratusan ramuan kesehatan, masing-masing mampu memulihkan 100 HP selama 10 detik. Namun, pahlawan kita dengan cepat menyadari bahwa bahkan menggunakan semua ramuan ini tidak akan cukup untuk menyembuhkan Ben Ben yang terluka parah. Diam-diam, dia memutuskan bahwa Ben Ben harus mati dan dibangkitkan sekali lagi, memungkinkannya untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menghabisi Ben Ben, jiwanya muncul di Mirror World.
Yunche dengan lancar merekrutnya sebagai mayat hidup tingkat lanjut. Dia mencatat bahwa dengan mengalahkan musuh yang tangguh, dia dapat terus memperluas daftar mayat hidupnya yang kuat dan memutuskan untuk membiarkan Ding Shu hidup untuk potensi penggunaan di masa depan. Kakek Cao Ji mengamati protagonis kita dengan kagum, takjub melihat bagaimana seseorang yang begitu muda bisa begitu kuat. Dia yakin Yunche pastilah orang yang membantu Cao Ji menjadi lebih kuat. Sementara itu, Paman Cao Ji menyimpulkan bahwa pahlawan yang membunuh kakek mereka puluhan tahun yang lalu sekarang pasti lebih tangguh. Pahlawan kita setuju dalam hati, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk akhirnya menghadapi Ding Kun. Tiba-tiba dia menyadari prajurit mayat hidupnya telah naik level. Mengirim mereka untuk bertempur adalah langkah yang tepat. Sekarang, dengan kekuatan mereka yang ditingkatkan dan peralatan baru, mereka hampir tak terhentikan. Melihat bahwa dungeon ini tidak lagi menawarkan pengalaman yang cukup, Yunche memerintahkan mayat hidupnya untuk mengalahkan Dungeon Lord. Dengan melakukan itu, dungeon akan menghilang, memberikan perlindungan bagi keluarga Cao untuk melarikan diri tanpa diketahui. Segera, mayat hidupnya berhasil mengalahkan Dungeon Lord dan dungeon mulai menghilang. Beralih ke keluarga Cao, pahlawan kita meyakinkan mereka bahwa kekacauan yang terjadi akan menunda respons keluarga Ding terhadap kematian kepala ketiga. Dia menyarankan mereka untuk segera melarikan diri dan berjanji akan menangani setiap pengejar. Protagonis kita tahu dia perlu mengalahkan lebih banyak Dungeon Lord untuk mencapai Mirror World level 3. Peningkatan terakhir membuatnya jauh lebih kuat, dan dia yakin bahwa mencapai level berikutnya akan membuatnya setara dengan atau bahkan di atas Ding Kun. Kemudian, di pintu masuk dungeon pribadi seorang pria kaya, seorang penjaga membual bahwa tidak ada yang berani masuk tanpa izin, tidak menyadari bahwa Yunche sudah menyelinap masuk. Di dalam, pahlawan kita mencatat betapa buruknya perlindungan dungeon jenis ini, dan melanjutkan untuk membersihkan beberapa lagi, terus naik level. Tak lama, rumor menyebar tentang seorang penghancur dungeon misterius. Kakek Cao Ji bertanya-tanya apakah ini mungkin Yunche, khawatir bahwa orang-orang pada akhirnya akan menghubungkan insiden ini dengan dungeon yang mereka masuki sebelumnya, yang bisa membawa keluarga Ding kembali ke protagonis kita. Dia menyadari Yunche membersihkan dungeon untuk membantu keluarga Cao melarikan diri. Sekarang bersembunyi jauh dari perkebunan keluarga Ding, keluarga Cao akhirnya merasakan kelegaan. Sampai Ding Hao, kepala kedua keluarga Ding, menghancurkan dinding tempat persembunyian mereka dengan skill unmatched desain miliknya. Dia menyebut mereka pengkhianat dan memperingatkan bahwa lokasi Yunche telah ditemukan. Sementara itu, di luar dungeon pahlawan kita sekarang di level 42 dengan Mirror World yang telah naik ke level 3, berdiri siap menyatakan bahwa dia datang untuk Ding Kun. Berdiri di depan dungeon pahlawan, Yunche merenungkan bagaimana semua dungeon pribadi yang dia bersihkan hanya sekitar level 30, terlalu lemah untuk memberikan tantangan atau pertumbuhan nyata. Dungeon yang lebih kuat seperti ini dikendalikan oleh negara, dijaga ketat oleh militer, dan terlarang bagi siapapun dalam radius 2 km. Biasanya pahlawan kita akan mengandalkan skill Mirror World-nya, tetapi dengan jangkauan hanya 20 meter, itu tidak cukup untuk melewati keamanan yang begitu ketat. Sebaliknya, dia memutuskan untuk meminta bantuan Yunsha. Ketika dia tiba, Yunsha menuntut untuk tahu mengapa dia meminta bantuannya untuk memasuki dungeon. Dia mengaku tidak bisa masuk tanpa izin juga. Protagonis kita menyerahkan beberapa izin sementara yang telah dicurinya dari kediaman keluarga Ding. Dia menunjukkan bahwa setiap izin memerlukan seseorang untuk menemani pemegangnya, melalui pemeriksaan, dan mendesaknya tentang mengapa dia begitu putus asa untuk masuk. Yunche menjelaskan bahwa setelah melihat nasib Ben-Ben di apa yang disebut Traitor's Dungeon, dia curiga ada sesuatu yang salah dengan cerita yang disebarkan para pahlawan tentang pemberontakan. Dia memutuskan untuk membantu keluarga Cao mengungkap kebenaran. Yunsha berargumen bahwa dia tidak memiliki ikatan dengan keluarga Cao, jadi mengambil resiko konflik dengan keluarga pahlawan tidak masuk akal. Dia menuduhnya berbohong,
mencatat bahwa dia mencuri izin sebelum mengetahui apapun tentang Ben Ben. Dia menyebutkan bahwa Ding Yi memimpin sebuah kelompok ke dungeon pengkhianat untuk balas dendam, tetapi menghilang bersama dengan dungeon dan mencurigai pahlawan kita menyimpan dendam terhadap para pahlawan. Semakin penasaran, Yunsha bertanya apakah pahlawan kita berhubungan dengan pengkhianat Yunche, mengingat kesamaan nama mereka. Dia bercanda bahwa dia juga memiliki nama keluarga yang sama, yang dijawabnya bahwa dia mengubah namanya untuk menghindari masalah. Dia menggodanya lagi, menyarankan bahwa dia membuat asumsi tentang nama keluarga aslinya. Merasa kesal, dia mengancam akan melaporkannya ke tentara. Tapi Yunche tahu dia tidak akan melakukannya. Dia percaya Yunsha adalah orang yang benar-benar baik, individu tanpa pamrih yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Untuk mendapatkan kepercayaannya, dia menyerahkan buku harian yang diambilnya dari keluarga Ding yang mengungkap kejahatan keturunan para pahlawan. Yunsha terkejut, bertanya mengapa dia begitu mudah mempercayainya, dan memperingatkannya bahwa dia tidak boleh mempercayai orang lain begitu saja. Pahlawan kita bersikeras bahwa meskipun dia pernah dikhianati sebelumnya, itu tidak akan menghentikannya untuk mempercayai orang dan meyakinkannya bahwa dia bukan orang jahat. Dengan gugup, Yunsha menyuruhnya untuk mengikutinya hanya sampai saat dia mengkhianatinya. Di pintu masuk dungeon pahlawan, seorang penjaga menyapa Yunsha dan memberitahunya bahwa para pahlawan sedang menunggu di dalam. Dia bingung mengapa dia tidak datang bersama Dingdan dan menjadi curiga terhadap sosok berkerudung Yunche di sisinya. Penjaga itu menjelaskan bahwa keamanan sangat ketat, terutama sejak keluarga Ding melaporkan izin sementara mereka sebagai dicuri dan bersikeras untuk memeriksa pengawal pribadinya. Sebagai tanggapan, Yunsha meraih wajah Yunche dan menantang para penjaga, bertanya apakah mereka juga ingin memeriksanya kalau dia juga ditukar. Para penjaga terintimidasi oleh statusnya dengan cepat mundur dan mengizinkan mereka lewat. Begitu masuk, protagonis kita menyadari pengaruh Yunsha jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan ikut campur lebih jauh dan tidak peduli apa yang akan dia lakukan dari sini. Dengan rasa terima kasih, pahlawan kita berterima kasih padanya dan memanggil mayat hidup berjubah, menginstruksikannya untuk pergi bersamanya demi keselamatannya sendiri. Setelah Yunsha pergi, Yunche memasuki Mirror World, bersemangat untuk menguji kemampuan baru yang dia buka di level 3. Yunche mengaktifkan Mirror World level 3 miliknya dengan terampil menyalin monster dari dunia nyata untuk ditempatkan di dalam alam cermin. Dengan kemampuan ini, dia dapat dengan mudah menduplikasi makhluk dan membiakannya di Mirror World tanpa takut ketahuan. Selain itu, bahkan setelah meninggalkan Mirror World, makhluk mayat hidup pahlawan kita tetap tinggal, terus menggiling level atas namanya. Di dalam dungeon pahlawan, keluarga Ding sedang membangun sebuah kota yang berfungsi sebagai pangkalan dari mana pahlawan kita berencana untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia sudah belajar dari buku harian keluarga Ding bahwa Ding Kun dapat ditemukan di sana. Sayangnya, protagonis kita hanya tahu sedikit tentang sosok ini, hanya bahwa Ding Kun mencapai peringkat S puluhan tahun yang lalu dan belum menunjukkan kekuatannya di depan umum. Yunche percaya bahwa mengumpulkan lebih banyak informasi akan memberinya kepercayaan diri untuk berurusan dengan Ding Kun. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia mengenal setiap peringkat S. Namun Ding Kun sepertinya muncul entah dari mana. Berharap mendapat lebih banyak wawasan, dia mencoba menanyai Ben Ben, tetapi tidak mendapat jawaban, menyadari bahwa komunikasi masih mustahil. Pahlawan kita teringat bahwa ketika Mirror World naik level, kecerdasan makhluk mayat hidupnya meningkat, dengan Ben Ben menunjukkan peningkatan yang paling nyata, meskipun tidak cukup untuk komunikasi penuh. Dia hanya bisa berharap bahwa peningkatan lebih lanjut akan membantu Ben Ben mendapatkan kembali lebih banyak kesadaran. Sementara itu, di kastil kota dungeon, Dingdan berteriak pada ayahnya, menuduhnya selalu memihak putra ketiga. Menurut laporan Biro Keamanan, putra itu masih hilang. Pahlawan kekaisahan, Ding Kun, duduk dengan zirahnya tetapi bangkit mendengar ledakan amarah putranya, menyatakan bahwa penjahat itu pasti telah mencapai peringkat S dan menasehatinya untuk segera mengambil tindakan. Tanpa diduga, Kun menusukkan tangannya ke Dan, mengejeknya karena bahkan tidak bisa melacak putranya sendiri.
Dia mengejeknya karena menjadi peringkat es yang tidak tahan satu pukulan pun, dan menyatakan bahwa satu-satunya alasan dia membiarkan Dan hidup adalah untuk mengawasi cucunya. Namun, sekarang Dan harus membereskan kekacauannya sendiri. Kun juga memperingatkannya bahwa kehilangan kerabat sedarah akan memakan beberapa tahun hidupnya. Di luar kastil, Ding Yan, keturunan sang pahlawan, duduk terikat dengan sabuk di atas punggung seorang pria raksasa. Ian menyaksikan dengan geli saat manusia dan serigala saling berebut makanan. Ajudannya, Nans, muncul dan menyebutkan bahwa hewan peliharaan Tuan Yan belum makan daging selama berhari-hari. Pada saat itu, protagonis kita mengamati mereka dari kejauhan, mencatat bahwa keluarga Ding di sini tampak jauh lebih terkendali dibandingkan dengan mereka yang di luar. Saat dia ragu apakah akan mengungkapkan irinya, Ben mulai merontak, mencoba mengatakan sesuatu. Yunce menyadari bahwa bahkan dalam keadaan ini, Ben ingin membantu orang lain. Dia ingat bahwa di antara mereka yang berasal dari zona bencana, Ben dan Lan Chen adalah yang paling baik dan terkuat. Itulah sebabnya dia menerima mereka sebagai muridnya. Namun, sekarang dia merasa menyesal, percaya bahwa ini adalah kesalahannya sehingga Ben berakhir seperti ini. Setelah beberapa menit, Ben mulai menggumamkan nama, membuat pahlawan kita percaya bahwa Ben telah mendapatkan kembali sebagian kesadarannya. Ben kemudian mengatakan bahwa Lan Chen adalah Ding Kun, menyebabkan mata Yunce melebar tak percaya. Sementara itu, di kastil, Ding Kun menyeka darah putranya dari zirahnya, menggumamkan nama protagonis kita. Dia tidak menyangka akan mendengar nama itu setelah bertahun-tahun. Sekarang dia merasa bersemangat sekaligus penasaran untuk menemukan siapa yang menyamar sebagai tuannya. Yan sangat peduli pada ogger peliharaannya. Tetapi saat dia asyik merawat hewan peliharaan lain, para ogger mulai kelaparan. Dalam momen panik, Yan menunjuk dengan panik ke arah manusia tak berdaya yang tergeletak di depan, memerintahkan oggernya untuk melahap mereka semua. Saat pembantaian mendekat, seorang anak, Yunce, tiba tepat pada waktunya dan melenyapkan ancaman itu seketika. Dia masih sulit menerima bahwa Ding Kun sebenarnya adalah Lan Chen. Sementara itu, Yan bersembunyi di belakang pembunuhnya, waspada terhadap perubahan mendadak. Meskipun pahlawan kita sangat marah, mengetahui bahwa Ding Kun dan muridnya adalah orang yang sama, dia teringat masa lalu ketika dia menjelaskan kepada kedua muridnya bahwa zaman kesatria telah berakhir. Namun, sebagai keturunan kesatria, dia bermaksud untuk mewariskan sesuatu yang bermakna. Di bawah bimbingannya, dia memastikan murid-muridnya menjadi lebih kuat dari para profesional biasa. Dia menginstruksikan mereka untuk mengingat beberapa prinsip utama jika mereka ingin berlatih di bawahnya. Yang pertama adalah kerendahan hati, pengingat bahwa mereka tidak berbeda dari yang lain dan harus selalu tetap sopan dan hormat. Dia memarahi mereka karena tidak sopan dan bahkan memberi mereka buku skill untuk mendorong pertumbuhan. Kembali ke masa kini, protagonis kita memberi Yan dan Nans pelajaran, bahkan menghancurkan peralatan legendaris level 30 milik si pembunuh. Meskipun demikian, Yan terus mengejek, mendorong Yunce untuk mengingat pelajaran kedua, menunjukkan belas kasihan. Dia menekankan untuk memperlakukan yang lemah dengan baik dan menggunakan kasih sayang untuk melawan kekerasan dan kesalahan. Pahlawan kita pernah menyelamatkan kedua muridnya dari lelang budak, percaya bahwa mereka yang telah menderita akan memahami ketidakberdayaan orang lain. Sekarang, saat dia menyerang ilusi Yan dan Nans, Yan dengan berani mengklaim ada lebih banyak lagi yang harus dihadapi, bahkan mengejek bahwa mungkin keluarga pahlawan kita ada di antara mereka yang di belakangnya. Sebagai tanggapan, Yunce meningkatkan kekuatan serangannya melalui sistemnya dan menggunakan Mirror World untuk menemukan Yan dan Nans yang asli. Begitu dia menemukan mereka, dia menyerang secara langsung. Dia teringat prinsip ketiga,
keberanian. Dalam pertempuran dungeon, seseorang harus membela keadilan. Melihat kekuatan protagonis kita, Yan memutuskan untuk mundur, meninggalkan Nance untuk menghadapinya sendirian. Nance menggunakan kemampuannya untuk menyerang Yunche, tetapi tidak bisa menemukannya. Pada saat genting, tiba-tiba pahlawan kita muncul dari belakang, menyerang lalu melepaskan skill khusus. Pelajaran keempat muncul di benak. Sementara itu, Ben-Ben menyeret Yan pergi, membawanya ke tuannya. Meskipun Yan berteriak bahwa dia adalah cucu pahlawan, dia terdiam ketika melihat pembunuhnya berubah menjadi boneka protagonis kita. Momen ini, pahlawan kita mengingat pelajaran yang tersisa, kejujuran, keadilan, kehormatan, dan jiwa. Setelah mengalahkan Yan, Yunche berdiri di atas tembok kastil, menyaksikan manusia yang tak terhitung jumlahnya digantung sebagai tahanan. Dia menyadari bahwa Lan Qian tidak hanya meninggalkan ajarannya, tetapi bahkan telah mengarahkan pedangnya pada tuannya. Dengan marah, protagonis kita menuntut untuk tahu mengapa Lan Qian telah membawa keturunannya pada kejahatan seperti itu. Tiba-tiba, Chen muncul di belakangnya dan memberikan pukulan kuat, membuat Yunche terbang menembus beberapa dinding. Namun, dia pulih dengan cepat, menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan dan memperkuat kekuatan serangannya. Saat Chen mendekat, pahlawan kita membalas dengan mengirimkan cermin-cerminnya untuk menyerang, lalu menghadapinya secara langsung, menuntut penjelasan atas pengkhianatannya. Zirah Chen hancur setelah menerima pukulan dari Yunche, akhirnya memperlihatkan wajahnya. Tubuh pahlawan kita gemetar saat menyadari bahwa muridnya sebenarnya adalah Ding Kun. Dia menuntut untuk tahu mengapa Chen mengkhianati tuannya. Tetapi Chen hanya berkomentar bahwa dia mengenali nama lamanya. Saat Chen bergerak untuk menyerang, dia bertanya-tanya dengan lantang apakah Yunche dikirim oleh tuan mereka. Setelah dengan cekatan menghindari serangan Chen, protagonis kita membalas dengan serangan dari belakang, mengulangi pertanyaannya. Namun, Chen bersikeras bahwa dia hanyalah alat yang dikirim oleh tuannya, dan dia menghantam tanah, merobeknya. Karena penasaran untuk melihat apakah masih ada pengakuan yang tersisa, pahlawan kita mengirim Ben-Ben maju. Chen membanting Ben-Ben ke tanah, terkejut dengan kelangsungan hidupnya. Tetapi setelah pukulan brutal lainnya, dia menyadari Ben-Ben hanyalah mayat hidup. Bahkan dalam kebangkitan, sedikit kecerdasan yang tersisa. Pada saat itu, ketiga putra Chen muncul, mengacungkan senjata untuk mendukung ayah mereka. Sebagai tanggapan, pahlawan kita memanggil pasukan mayat hidupnya dengan Ding Yi di antara mereka. Pemandangan itu membuat Chen menangis sejenak, tetapi kegembiraan segera menguasainya saat minatnya pada Yunche tumbuh. Mengamati protagonis kita menghidupkan kembali orang lain, Chen menuntut agar dia membuktikan apakah dia benar-benar tuannya, meningkatkan MP dan kekuatan serangannya. Yunche teringat hari-hari ketika Chen yang pernah terkunci di dalam sangkar, biasa membantu orang lain, sangat berbeda dari dirinya yang sekarang. Tanpa diduga, Chen mengklaim bahwa semua yang telah dia capai adalah karena tuannya. Pahlawan kita mengingatkannya bahwa dia menyelamatkannya dari perbudakan dan membantunya menjadi seorang profesional yang kuat. Tetapi Chen, alih-alih berterima kasih, mempertanyakan mengapa dia diselamatkan begitu terlambat, dan mengapa, sebagai putra seorang kesatria, dia tidak bisa hidup senyaman Ben-Ben. Dia berteriak, bertanya mengapa Ben-Ben yang tidak melakukan apa-apa, menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Mungkin dia menyindir dengan getir, karena Ben-Ben lahir lebih bersih. Chen bergumam, mempertanyakan mengapa tuannya menjadikannya seorang berserker. Bertanya-tanya apakah sifat pemalunya memaksanya masuk ke dalam peran itu. Protagonis kita dengan tegas menyangkal pernah memiliki anak emas, mengingatkan Chen bahwa dia selalu bertindak seolah-olah ingin menjadi lebih berani. Hal ini hanya memicu kebencian Chen saat dia menyimpulkan bahwa tuannya lebih menyukai orang-orang seperti Ben-Ben. Dia mengaku bahwa dia coba untuk berani, tetapi tidak pernah merasa disukai. Selalu percaya tuannya merendahkan asal-usulnya. Mengakui dia tidak bisa hidup dengan kebajikan kesatria. Chen menegaskan bahwa status dan kekuasaan menentukan perlakuan seseorang. Menyelamatkan orang lain tidak ada nilainya baginya, dan dia mengklaim tidak ada pengkhianatan. Tuannya memilih Ben-Ben, dan dia memilih jalan yang berbeda.
Dia mengungkapkan bahwa Lu Wowi memberinya status yang lebih tinggi, menyoroti kontras yang tajam antara kehidupan keturunannya dan Ben Ben. Dengan tawa mengejek, dia menunjukkan posisi saat ini dari tuannya dan Luo Wei. Dengan marah, pahlawan kita menyerang. Dengan cermin-cerminnya menyerang dari segala arah saat Zirah Chen hancur total. Yun Che dengan dingin menyatakan bahwa dia bahkan tidak layak untuk ujung jari kaki Ben Ben. Zirah Chen hancur total, namun dia tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 300% dan kecepatannya sebesar 200%. Saat dia melompat ke arah Yun Che, dia mengejeknya sebagai seorang munafik, mengaktifkan skill eksklusif Rampage Berserker. Kecepatan Chen menjadi hampir mustahil untuk diikuti, memaksa pahlawan kita untuk mengandalkan Mirror World untuk bersembunyi dan menghindar. Setelah serangan Chen, pahlawan kita muncul kembali, membuat Chen menyadari bahwa dia menggunakan cermin untuk berpindah dan menghindari serangan. Sebagai tanggapan, Chen melepaskan skill eksklusif berserkernya, Bloodstorm, bertujuan untuk menghancurkan semua cermin dan memutus jalur pelarian pahlawan kita. Saat Bloodstorm mengamuk, HP protagonis kita turun dengan cepat. Chen kemudian mengaktifkan Berserker's Body, mencibir bahwa tuannya hanya berbicara tentang kebajikan ketika aman untuk melakukannya. Tepat saat dia bersiap untuk menyerang, dia mengejek protagonis kita karena mengajarkan belas kasihan meskipun hidup nyaman menggunakan Blood Rage Explosion Blade. Chen menghentam Yun Che dengan keras keruntuhan, menyebabkan HP-nya anjlok. Chen tertawa, menunjukkan bahwa tanpa cermin, pahlawan kita tidak bisa lari lagi. Meskipun mengalami kemunduran, Yun Che menggunakan penyembuhan dasar untuk pulih dan bangkit kembali, melancarkan serangan lain ke arah Chen, yang dengan mudah membalas. Chen mengejek bahwa tuannya telah menjadi lemah dan mulai menekan pedangnya. Saat pahlawan kita menyerang dengan pedang kedua, Chen menghentikannya dengan tangan kosong, mengklaim bahwa pengkhianatan adalah satu-satunya cara seseorang benar-benar tumbuh. Berjuang, protagonis kita berhasil membebaskan pedang pertamanya, tetapi masih merasa sulit untuk melawan mantan muridnya. Penasaran, Chen bertanya apakah dia cemburu pada Luo Wei yang telah menjadi raja tertinggi, sementara dia sendiri menjadi pengkhianat. Dengan ejekan terakhir, Chen melemparkan Yun Che ke reruntuhan dengan kekuatan luar biasa, menurunkan HP pahlawan kita menjadi hanya 42. Kegembiraan Chen semakin menjadi-jadi membayangkan bisa melenyapkan tuannya dengan tangannya sendiri. Dia menawarkan belas kasihan yang aneh, menyarankan Yun Che untuk berlutut dan menjadi hewan peliharaannya, serta menuntut rahasia kebangkitan. Yang mengejutkan Chen, pahlawan kita bangkit, mencengkram pedangnya, dan mengakui bahwa dia seharusnya tidak pernah menyelamatkan Chen dari kandang budak. Pada saat itu, levelnya naik, memulihkan statusnya sepenuhnya dan membuat Chen terpanah. Sementara itu, pasukan mayat hidup terus membantai monster di Mirror World, terus meningkatkan pengalaman protagonis kita. Mengaktifkan Reverse Acceleration Radiance, dia meningkatkan kecepatan unitnya sebesar 30%, lalu mengaktifkan Reverse Evil Possession untuk meningkatkan statistiknya lebih jauh lagi. Mengambil dari setiap skill kelas chanting yang diperoleh dari setiap dungeon, Yun Che menyatakan dia tidak membutuhkan kebajikan saat berhadapan dengan seseorang seperti Chen. Dia bertekad untuk membereskan kekacauan apapun yang diperlukan. Dia melancarkan serangan dari segala arah, tetapi Chen hanya tertawa, berkomentar bahwa tuannya sedang mengayunkan dua pedang secara liar tanpa tujuan. Saat dia menyerang pahlawan kita, Yun Che menghilang hanya untuk muncul kembali di belakang muridnya dan mendaratkan pukulan. Chen tertegun, teringat dia telah menghancurkan semua cermin, tetapi kemudian melihat darah di tanah dan menyadari terlambat bahwa permukaan reflektif apapun dapat digunakan untuk berpindah. Dengan cepat, Chen mengaktifkan Blood Energy Gathering, yakin bahwa sekarang, tanpa permukaan reflektif yang tersisa, Yun Che tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, Ben Ben menikamnya dari belakang, dan memanfaatkan kesempatan itu, pahlawan kita memanggil setiap makhluk mayat hidup. Sekarang, Chen mendapati dirinya benar-benar terkepung tanpa kesempatan untuk melarikan diri.